Nah, kalau udah kayak gini berarti kita udah berhasil parent karakter keriknya ya. Misalkan kepalanya kita rotasi. Nah, ini berarti sudah berhasil. Misalnya tangannya kita coba ya. Nah, ini berarti kita udah berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, balik lagi di video pembelajaran animasi 3 dimensi. Yeay! Setelah kemarin kita belajar rigging dan animasi kecil, kita sekarang masuk nih ke materi baru tentang karakter ya. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya rigging karakter. Karakternya itu sendiri, kita bisa menggunakan karakter yang sudah ada ya. Karena kalau kita buat sendiri karakternya akan cukup banyak waktu dan effort yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan mencari karakter yang official gitu ya dari Blender bisa dicari di studioblender.org ya. Nah di sini nih mulai si Pro sampai yang terakhir ini yang baru di Snow ya. Nah gitu. Tapi di sini Bapak udah nyiapin karakternya. Nah ini karakternya. Bapak udah nyiapin file karakternya di Google Drive ya. Nanti tinggal dicek di kolom deskripsi ya. Tentu dalam pemilihan karakter kita perlu memperhatikan vertex ya. Karena semakin banyak vertex, nanti kita akan semakin berat gitu ke komputer laptop yang kita gunakan gitu ya. Coba kalian perhatiin nih. Di karakter ini vertexnya 14.900 lah. 15.000 aja ya. Bandingin dengan si Vincent yang di Blender nih. 127. Wow. Jadi mungkin nggak semua komputer yang kita punya bisa gitu ya pakai karakter kayak gini. Nah, sekarang kita coba aja ya, langsung aja ke rigging karakternya nih. Pertama nih, untuk ngerigging karakter tuh tentu kita harus aktivasi dulu nih yang pertama nih. Aktivasi dulu add-on yang namanya Rigify. Kemarin kan waktu ngerigging mobil ada namanya Rig a Car ya. Kalau ngerigging karakter itu kita menggunakan Rigify. Sama aja caranya ya. Aktivasinya di preference. Langsung aja cari Rigify. Ini langsung di checklist. Jangan lupa di save preference. Oke. Sebelumnya kita harus mau sisiin dulu nih 3D kursornya nih. Jadi si 3D kursornya bagusnya tuh diposisiin di cursor to world origin gitu ya. Jadi kurang lebih di tengah bawah gitu. Jadi saat kita shift A, pilih armatur, human metallic. Nah ini bakal kayak gini. Ya. Seperti itu. Lalu langkah berikutnya tuh kita cari nih di objek data propertiesnya. Ini ya. Pilih viewport display-nya, pilih yang in front ya. Seperti ini. Nah, jadi si tulangnya bakal kelihatan dari depan. Kalau sebelumnya kan nggak kelihatan ya. Jadi nanti kita susah nyeleksinya gitu. Jadi pilih yang in front aja. Jadi di sini mungkin tambahin ya objek data properties, terus viewport display, ya. Oke. Nah, terus di sini nih biasanya orang tuh kebanyakan yang baru belajar tuh salah
posisiin tulangnya ya. Kita kan di objek mode ya. Jadi kita tuh harus rubah dulu ke edit mode. Jadi seperti ini. Setelah di edit mode itu, di transfer pivot point-nya, pilih yang 3D cursor. Karena ini default-nya kan masih median point ya. Ini nih, 3D cursor. Pertama kita posisiin dulu nih, di pinggulnya sampai seposisi pinggang ya. Kala aja gitu ya. Kala sampai ke pinggang gitu. Coba cek dari samping. Ini dari samping seperti ini tampilannya. Mungkin segini ya, cukup ya. Kalau udah, nih di armatur optionnya pilih X axis mirror. Nah ini nih. Nah, kalau sebelumnya belum di checklist, checklist ya. Tujuannya apa? Nanti saat kita mau sisiin sebelah kanan, objek yang sebelah kirinya juga ikut nyesuaiin gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek satu-satu gitu ngebenerinnya. Seperti ini ya. Kita udah posisi di step 6. Kalau udah kita ke step 7 nih. Seleksi semua tulang di atas pinggangnya ya. Seleksi aja. Ini set. Nah, kalau udah kayak gini, si pivot point-nya nih balikin lagi nih di sini nih. Balikin lagi ke median point. Kita tinggal grab aja, berarti ini udah agak atas ya, mungkin sesuaiin aja. G, Z, ini posisiin. Kita patokannya di bahunya dulu ya, bahu kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, mungkin kita benerin dulu ya, buat di kepalanya. Kalau ini sebenarnya buat wajah ya, berhubung di karakter kita ini belum ada wajahnya, nanti mungkin kita nggak bakal pakai dulu ya. Kita pasin dulu aja tulangnya. SZ ya, SX. Seperti ini, ikutin bentuk kepalanya. Nah, triknya gimana nih buat bagian tangan? Soalnya ini termasuk yang cukup ribet ya. Pertama kita seleksi dulu salah satu bagiannya, lalu dirotasi. Nih, kalau udah gini tinggal digeser aja. Nah, gitu dulu aja ya. Jadi kita lurus. Nah, ini kita cek nih di atas. Kita posisiin dulu ya. Ini nih bagian yang cukup tricky gitu. Jadi kita harus benar-benar telaten lah musisiin ininya ya. Pertama kita lurusin kayak tadi caranya ya, memudahkan. Kita lurusin lagi kayak gini, patokannya lurusin sama jarinya gitu ya. Itu satu. Tadi kan bagian paling yang ketiga ya. Transaksi kedua lurusin lagi. Enggak semuanya nih.
Itu ya. Ini lagi. Terus, nah, mungkin kurang lebih kayak gini. Kalau udah kayak gini, tinggal kita posisiin aja ya. Kita mulai dari yang ini. Jadi kita tinggal cukup di grab aja ya dari ujung ke ujung. Di sini bagian tulangnya kan ada yang seperti bunderan gitu. Nah, tiap bagian itu tuh kita posisiin pas sambungannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu satu aja. Jadi bagian jari ini emang paling ini ya, paling butuh kesabaran. Satu aja terus kayak gitu ya. So. Satu-satu. Seperti inilah namanya rigging. Makanya kenapa ada yang namanya rigger artis gitu ya, karena pekerjaan ini tuh bukan pekerjaan mudah gitu. Coba kita cek dari samping ya, kira-kira udah kupas belum. Mungkin ini sepertinya rada di terdikit ya. Udah lumayan nih. Kita belajar dasar menjadi seorang rigger artis. Nah, kayaknya udah cukup rapih nih. Kalau udah gini, cek lagi di bagian tangannya. Jadi tiap uletan itu harus pas ya, tiap persendiannya posisinya harus pas gitu. Kalau nggak pas, takutnya nanti nggak bisa di generate gitu. Nah, jadi kalau uh, tulangnya udah apa, posisinya udah sesuai di persendiannya masing-masing seperti ini ya, kita cek nih. Nah, jadi kalau nih di step 8, kalau udah beres nih, memposisikan tulang di persendiannya masing-masing seperti ini, kita cek nih dengan cara Ctrl A. Jadi kita tuh ngecek nih lokasinya nih, harus di 0 ya. Terus rotation nih. Rotationnya juga harus di 0. Ctrl A ini. Terus Ctrl A, filenya juga harus 1 gitu.
Jadi kalau dicek gitu, otomatis bakal kayak gini jadinya. Nah, kalau udah kayak gitu, udah di posisinya apa? Di lokasi, rotasi dan skalanya masing-masing. Lalu diseleksi nih semuanya si objek data apa? Si tulangnya. Langsung deh kita cek, langsung generate, pilih generate rig ya. Nah, ini tuh membutuhkan waktu gitu ya, tergantung spesifikasi komputer atau laptop kita masing-masing. Nah, ini udah jadi. Nah, seperti ini kalau udah di generate rig ya. Nah, si ini teh ternyata belum nempel tulang sama karakter kita tuh. Makanya kita harus ngeparent ya, ingat ya, waktu nge-rigging mobil, kita menghubungkan objek karakter atau mobil yang kita buat dengan tulangnya agar bisa digerakkan. Jadi caranya yang pertama tentu pilih nih langkah sebelahnya ya. Kita parent objek karakter ke rig, seleksi objeknya dulu, lalu tahan shift, seleksi tulangnya, lalu Ctrl P, pilih yang with automatic weight. Oke, udah nih udah jadi. Kalau udah di tulangnya kita bisa sembunyiin dulu ya. Kita tes nih. Kalau rigging kita berhasil apa belum nih. Ini kan masih di objek mode ya. Kita cek di seleksi rignya, pilih ke pose mode. Jadinya kalau udah berhasil tuh kayak gini. Jadi si objeknya nempel ya dengan riggernya. Kita coba seleksi bagian kepalanya. Kita putar. Kita coba seleksi bagian tangan. Nah, ini nih. Jadi untuk nge-parent-nya, kita seleksi objeknya, step terakhir ya. Lalu tahan shift, klik break-nya. Lalu Ctrl P with automatic weight. Nah, sekarang kita coba nih, udah berhasil apa belum? Seleksi rignya ya, pilih ke pose mode. Kita seleksi bagian kakinya. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita udah berhasil parent karakter ke rignya ya. Misalkan kepalanya ke rotasi. Nah, ini berarti sudah berhasil. Misalnya tangannya kita coba ya. Nah, ini berarti kita udah berhasil ya. Oke deh. Jadi untuk video pembelajaran rigging karakter sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya tentang pose karakter. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.